Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati, dosen pembimbing atas nama Bapak Dr. Irman SAG MPD dan Ibu Putri Yeni SPD IMPD. Sebelumnya perkenalkan nama saya Indah dengan NIM 22303063031 dari jurusan Psikologi Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Dampak Stres Akademik Terhadap Kualitas Tidur Mahasiswa UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan 3 bab. Yang pertama yaitu ada bab 1, latar belakang masalah. Yang kedua adalah bab 2, kajian teori. Dan bab 3 adalah metodologi penelitian. Mari kita masuk pada bab pertama. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada bab 1 yaitu latar belakang masalah. Di mana latar belakang masalah ini adalah semua aspek dalam kehidupan manusia itu berbeda-beda, termasuk kehidupan sosial, masyarakat, keluarga, dan individu. Setiap orang di seluruh dunia ini memiliki masalah yang harus diselesaikan. Jika tidak diselesaikan, maka akan berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mentalnya. Jadi, salah satu dampaknya pada psikologis yaitu adalah stres. Stres yang bisa dialami oleh rentang usia berapapun. Tetapi pada penelitian kali ini, saya sebagai peneliti ingin meneliti dampak stres pada mahasiswa, yang biasanya adalah stres akademik. Jadi, stres akademik itu sendiri adalah stres yang terjadi akibat pelajaran dan berhubungan dengan pelajaran di suatu tempat pendidikan yang ditempuh. Jadi, dampak bagi siswa atau hingga mahasiswa yang tidak dapat mengatasi stres, maka akan berdampak nih salah satunya itu pada kualitas tidur. Jadi, kualitas tidur itu sendiri dapat dikatakan baik jika durasinya cukup, yaitu 7 hingga 8 jam per hari. Sehingga jika stres akademik itu tidak terkontrol, maka akan menimbulkan efek buruk yaitu pada kualitas tidur yang buruk juga. Kita akan membahas tentang fokus dan subfokus pada penelitian kali ini. Di mana fokus penelitian kali ini adalah berfokus pada bagaimana dampak dari stres akademik terhadap kualitas tidur pada mahasiswa UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Sedangkan subfokusnya yang akan dicari atau yang akan dibahas tentang apa saja stres akademik tersebut, apa saja aspek-aspek dari stres akademik, apa saja faktor-faktor dari stres akademik, dan apa saja gejala yang timbul dari stres akademik. Kemudian kita akan juga mencari apa saja respon atau bagaimana respon dari stres akademik tersebut. Lalu kita akan mencari tahu tentang apa itu kualitas tidur, aspek-aspek kualitas tidur, dan faktor-faktor dari kualitas tidur. Selanjutnya adalah tujuan penelitian, di mana di sini kita akan mendeskripsikan yang pertama, mendeskripsikan aspek-aspek dari stres akademik, yang kedua mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi stres akademik, yang ketiga mendeskripsikan gejala-gejala yang timbul dari stres akademik, dan yang keempat mendeskripsikan respon dari stres akademik, yang kelima mendeskripsikan aspek-aspek kualitas tidur, dan keenam adalah mendeskripsikan faktor-faktor yang terdapat pada kualitas tidur. Baiklah, selanjutnya adalah manfaat dari penelitian ini. Pertama adalah manfaat teoritis, yaitu untuk memberikan kontribusi berupa informasi untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas tidur dirinya sendiri atau mahasiswa tersebut. Selanjutnya adalah manfaat praktis, yaitu untuk memberikan pengetahuan terkait stres akademik dengan kualitas tidur sehingga dapat memotivasi baik mahasiswa maupun pembaca proposal kali ini. Kita masuk pada bab kedua, yaitu adalah kajian teori. Sebelumnya kita akan membahas tentang apa itu stres akademik. Stres akademik adalah stres yang disebabkan oleh tekanan akademik atau pembelajaran yang terkait dengan kegiatan belajar dan proses belajar itu sendiri. Sedangkan aspek-aspek dari stres akademik yang pertama adalah gejala fisik, yang termasuk sakit kepala, sulit tidur, pola tidur yang tidak teratur, dan lainnya. Kedua adalah dalam hal emosional, di mana di sini mereka sering menunjukkan tanda-tanda kegelisahan, kesedihan, atau ketakutan akan kedepannya. Selanjutnya adalah 3, domain kognitif, meliputi ketidakmampuan untuk fokus, pengambilan keputusan yang tidak mudah, dan mudah lupa akan hal sebelumnya. Selanjutnya adalah komponen interpersonal. Di sini kurang mampunya kepercayaan pada orang lain yang menyebabkan ketidakpedulian pada atau dalam kelompok yang dia ikuti. Selanjutnya ada juga faktor-faktor dari stres akademik. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal itu sendiri ada 3. Yang pertama adalah pola pikir, kepribadian, keyakinan. Pola pikir ini adalah orang yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kendali atas sesuatu situasi, cenderung lebih mudah merasa stres. Jadi di sini orang tersebut itu tidak dapat mengontrol atau tidak memiliki kendali pada situasi tertentu sehingga dia akan mengalami stres akibat hal tersebut. Yang kedua adalah kepribadian, di mana di sini siswa yang optimis atau mahasiswa yang optimis seringkali memiliki tingkat stres yang lebih rendah daripada mereka yang pesimis. Jadi di sini
Siswa ataupun mahasiswa yang memiliki sifat atau kepribadian yang optimis akan sedikit atau cenderung tidak memiliki stres atau sedikit memiliki stres. Tetapi jika individu tersebut memiliki stres, maka tingkat optimisnya adalah minim atau pesimis. Selanjutnya adalah keyakinan, di mana di sini memiliki keyakinan atau kekuatan untuk mengubah perspektif seseorang itu, tetapi penilaian juga dapat menyebabkan stres psikologis seiring berjalannya waktu. Faktor eksternalnya itu ada 4. Yang pertama adalah pelajaran lebih padat, dan yang kedua adalah tekanan berprestasi tinggi, dan ketiga adalah dorongan status sosial, dan keempat adalah orang tua yang berlomba. Selanjutnya kita masuk adalah gejala stres akademik, di mana gejala stres akademik tersebut ada 2. Yang pertama adalah gejala emosional, di mana di sini orang yang mengalami stres akademis mungkin menunjukkan gejala seperti gelisah, cemas, suka putus asa, dan lainnya. Kemudian gejala fisiknya, misalkannya sering sakit kepala, pusing, gangguan tidur, insomnia, dan lain-lain. Selanjutnya adalah tentang kualitas tidur, di mana kualitas tidur ini merupakan tingkat kepuasan seseorang terhadap tidurnya yang dapat dinilai dari beberapa hal, antara lain lamanya waktu tidur, kesulitan untuk tertidur, waktu bangun, tingkat efisiensi tidur, dan kondisi yang mengganggu saat tertidur. Kualitas tidur juga yang buruk dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara tubuh dan pikiran. Kita masuk pada aspek-aspek kualitas tidur, di mana di sini yang pertama adalah kualitas tidur subjektif. Dapat diukur dari nyaman atau tidaknya tidur seseorang untuk menilai kualitas tidurnya. Yang kedua adalah kesulitan tidur. Biasanya dibutuhkan waktu 10-20 menit untuk tertidur. Selanjutnya adalah durasi tidur, di mana durasi tidur itu 7 hingga 8 atau 9 jam untuk usia 18-25 tahun. Yang selanjutnya adalah tingkatan, di mana tingkatan tersebut orang dewasa dapat tidur cukup jika tidak insomnia atau sulit. Selanjutnya adalah gangguan tidur, di mana seperti sering terbangun, mendengkur, atau mimpi buruk, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah penggunaan obat-obatan, dan di mana penggunaan obat-obatan tersebut memiliki efek sampingnya, sehingga dapat membuat terjaga di malam hari. Selanjutnya adalah tidak bekerja di siang hari, sehingga jika kualitas tidur buruk, maka aktivitas di siang hari akan terganggu jika tidur tidak teratur. Selanjutnya adalah faktor-faktor tadi kualitas tidur. Ada 4, yang pertama psikologis, gaya hidup, lingkungan, dan olahraga. Di sini selanjutnya adalah penelitian relevan, di mana penelitian pertama adalah hubungan stres akademik dan kualitas tidur mahasiswa oleh Bulloh dan Zuhdah tahun 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada mahasiswa S1 UIN Sunan Ampel Surabaya terdapat hubungan antara stres akademik dengan kualitas tidur, sehingga hal ini mendukung gagasan bahwa kualitas tidur mahasiswa dan tekanan akademik saling berkorelasi, dan semakin rendah tekanan akademik, semakin buruk kualitas tidur mahasiswa. Selanjutnya adalah sebuah studi yang berjudul Pola Tidur dan Prediktor Gangguan Tidur pada Populasi Besar Mahasiswa oleh Landry, Whiting, dan Picard 2010 yang menemukan bahwa kesehatan mental dan fisik seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas tidurnya. Sehingga kurang tidur itu dikaitkan dengan tingkat stres akademis yang lebih tinggi, khususnya bagi mahasiswa. Karena menurut penelitian ini, mahasiswa seringkali berhadapan dengan tugas kuliah yang menuntut tekanan sosial dan perubahan lingkungan yang semuanya itu dapat mengganggu kualitas tidur mahasiswa. Pada bab 3 ini, kita akan membahas tentang metodologi penelitian kualitatif, di mana di sini ada deskripsi latar, di mana penelitian ini bertempat di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan menggunakan metode penelitian yaitu studi kasus. Selanjutnya, sumber data yang diperoleh adalah dari data primer dan data sekunder. Data primer dari wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder yaitu dari literatur review. Dan selanjutnya adalah prosedur pengumpulan data, di mana prosedur pengumpulan data ini memiliki 2 metode. Yang pertama metode observasi dan yang kedua adalah metode wawancara. Selanjutnya adalah analisis data, di mana analisis data ini yang pertama adalah transkripsi, yang kedua memberikan tanda dengan isu-isu yang penting, dan yang ketiga analisis data dari wawancara dan observasi, dan yang keempat adalah triangulasi data. Yang selanjutnya adalah keabsahan data, di mana pada keabsahan data ini saya memakai 3 triangulasi. Yang pertama adalah triangulasi dengan sumber data yang ditemui. Yang kedua adalah triangulasi metode yang dilakukan untuk pengecekan ulang. Dan yang ketiga adalah triangulasi teori untuk membandingkan 2 hipotesis agar hasilnya melah. Sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.